Sebuah master plan yang akan memberikan emotional breakdown kepada Steve Austin menjadi hal yang mendefinisikan event pay-per-view In Your House ini. Rencana besar yang disiapkan oleh sang owner WWF Vince McMahon untuk memastikan bahwa Austin tidak lagi menjadi WWF Champion setelah menang Breakdown In Your House. Event ini jadi salah satu pay-per-view tambahan WWF untuk melanjutkan story setelah SummerSlam. Acara ini diselenggarakan pada 27 September 1998 di Ontario, Kanada. Ada 9 match yang dihelat di pay-per-view ini dengan tambahan 3 match saat pre-show di Sunday Night Heat Live. Selain cerita main event Kane, Undertaker, dan Steve Austin, beberapa storyline feud juga tidak kalah seru. Di antaranya kelanjutan perebutan spot number 1 contender antara The Rock, Ken Shamrock, dan Mankind yang dipertandingkan kembali di event ini, feud DX dan Jeff Jarrett, Mark Henry dan Triple H, Val Venis dan Dustin Runnels, dan lain-lain. Walau event ini kurang populer, tapi ada beberapa hal-hal yang bersejarah terjadi di event ini. Seseru apa sih event pay-per-view Breakdown In Your House? Buat yang ingin tahu detail cerita-cerita menuju show ini, bisa saksikan Gulat Rewind Attitude episode 27 dan 28. Mari kita bahas selengkapnya di recap pay-per-view kali ini, cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Sebelum kita masuk ke acara pay-per-view, seperti SummerSlam kemarin, Sunday Night Heat disiarkan langsung menjadi acara pre-show untuk pay-per-view Breakdown. Terdapat beberapa match dan segmen yang semakin meng-hype show utamanya. Terlihat Steel Cage klasik menggantung di atas dan Vince McMahon masuk untuk mengumumkan sesuatu yang besar. Ia bermaksud meminta maaf ke Mankind, Shamrock, dan The Rock karena telah membuat match triple threat di Raw kemarin berakhir no contest. Dan malam ini ia menschedulkan match cage dadakan number 1 contender triple threat di pay-per-view malam ini. Ia lanjut bilang, jika ada seseorang yang sok heroik mengintervensi match untuk membantu Stone Cold malam ini, Vince akan mencopot title WWF dari Stone Cold saat itu juga. Dia kembali menjamin Stone Cold tidak akan jadi WWF Champion lagi setelah malam ini. Apakah itu benar akan terjadi? Match filler pre-show pertama, Mosh dari Headbanger melawan Golga dari Oddities. Ini lanjutan heel turn Headbanger dan match dimenangkan oleh Oddities. Headbanger berakhir di powerbomb oleh semuanya. Di belakang layar, Michael Cole melaporkan bahwa Triple H baru saja dihajar seseorang yang memukul lututnya dengan tongkat besi. Secara real, Triple H sedang mengalami cedera lutut dan harus segera operasi dan dia akan off dalam beberapa bulan. Selanjutnya, Mark Henry hadir berpromo. Ia kesal karena Triple H tidak bisa bertanding, padahal ia dischedulkan match Intercontinental melawan Triple H di event pay-per-view ini. Karena Vince gak enak, ia kasih Henry match, tapi bukan match biasa. Match yang jadi bagian dari rencananya. Tepat di pre-show ini, Mark Henry akan melawan Steve Austin non-title di dalam cage yang menggantung. Tapi apakah Stone Cold mau? Match filler selanjutnya, tag team match The Hardy Boys melawan Kaientai, diwakili Taeyo dan Funaki. Ini jadi penampilan debut Hardy Boys yang resmi bergabung dengan WWF. Sebelumnya, Matt dan Jeff juga sempat bergulat sebagai jobber di WWF, tapi tidak terikat kontrak. Penampilan impresif mereka memberikan momen debut yang diingat, terlebih lagi mereka memenangkan match debut mereka ini. Match selanjutnya, Billy Gunn melawan DOA, handicap match dan dimenangkan DOA dengan mudah. Ini adalah match hukuman Billy Gunn yang kemarin sempat bantu Austin. Ia dikeroyok setelah match, kemudian X-Pac dan Road Dogg membantu. Lanjut Jarrett dan Anteknya menghajar DX, wasit membubarkan. Persiapan match terakhir di pre-show, Cage bersiap. Vince datang bersama Kane dan Taker dan Vince masuk ke kandang sendirian untuk ngecek kondisi Cage. Sudah tahu lah ya ini bakal gimana endingnya. Musik Henry diputar tapi ia nggak masuk-masuk karena China menghajarnya di belakang. Masih dendam ternyata China. Vince kaget sambil menyuruh petugas untuk mengeceknya dan petugas tersebut mengunci pintu dan ia adalah Stone Cold yang menyamar. Abis kau Vince, dihajar di dalam kandang dia. Sementara Kane dan Taker berusaha masuk, memanjat Cage dan Austin bisa kabur. Ending yang mantap. Sampailah ke acara utama kita, Breakdown In Your House Pay-Per-View. Jim Ross dan Jerry Lawler menyambut kita dengan semangat. Mereka kembali mengingatkan stipulasi main event Triple Threat. Taker dan Kane harus ngepin Austin jika ingin menang. Mereka tidak bisa saling pinfall. Jika ada intervensi dari luar, match akan dihentikan dan Austin akan dicopot titlenya. Kasian banget deh nasib Austin malam ini.
Tapi sebelum itu semua, kita match opening dulu. Edge masuk dari kursi penonton siap melawan Owen Hart. Dua pegulat dari Kanada ini siap membuka acara. Match berlangsung cukup teknis sepanjang pertarungan. Bantingan dan serangan yang cukup variatif membuat match ini cukup terasa solid. Di momen ending, Owen Hart, apa sih orang ini? Sudah tau lah ya, itu Christian. Ini jadi momen debut atau kemunculan pertamanya di WWF. Setelah match, Edge mencari pria tadi ke belakang. Match berikutnya, Too Much melawan Al Snow dan Scorpio. Ini kelanjutan apa yang terjadi di Raw sebelumnya, di mana Scorpio membantu Al Snow. Match ini cenderung menghibur, menyajikan beberapa klimaks kocak. Al Snow dan Scorpio mendominasi match. Too Much jadi samsak di banyak momen. Al Snow sempat menyerang dengan kepala menekin saat wasit tidak lihat. Sampai di momen ending, Al Snow kasih finisher ke Scott Taylor dan ia menang. Di belakang, Cole bertanya ke Taker dan Kane, siapa nanti yang akan ngepin Stone Cold? Taker bilang itu bukan urusan kamu dan bukan urusan semua orang. Yang jelas baik Kane dan Taker sudah punya pemahaman masing-masing. Cole kembali nanya, apakah berarti akan ada persaingan antara saudara nanti? Taker lanjut mengatakan kalau malam ini fokusnya adalah pemusnahan Stone Cold Steve Austin. Match ketiga, Marvelous Mark Mero ditemani Jacqueline akan melawan Darren Drozdov. Droz cukup beringas sejak awal, Mero pun memberi perlawanan cukup signifikan. Jacqueline sempat mengganggu, Mero sempat curang dengan mengikat Droz pakai balutan selotip. Saat wasit marah dan fokus ke Mero, Jacqueline menghantam diving dengan sepatu heelsnya ke kepala Droz. Mero tinggal lanjut shooting star press dan ia menang. Match berikutnya, Vader melawan Bradshaw. Ini lanjutan feud low card yang terjadi di show mingguan. Bradshaw sudah tidak pakai kumis. Stipulasi matchnya Falls Count Anywhere. Match slow face yang cukup fisikal di sini. Vader sempat menghantam Bradshaw dengan steel steps, hantaman splash, dan Vader bomb tidak cukup powerful untuk mengalahkan Bradshaw. Ia bisa balas tiba-tiba dengan clothesline, tapi gagal juga. Kemudian ia kasih neckbreaker, barulah Bradshaw bisa menang. Match selanjutnya, D'Lo Brown yang baru saja kehilangan European title-nya di Raw. Di sini ia harus berhadapan dengan sang vampir pendatang baru, Gangrel. Saat masuk, ia langsung coba menyerang tapi di counter D'Lo. Gerakan-gerakan powerful dan high impact lumayan menaikkan kualitas match ini. D'Lo mendominasi mayoritas match. Gangrel hanya sempat beberapa kali dapat menyerang. Henry masuk di tengah match. Saat Gangrel terjatuh, Henry menyerangnya. Wasit tidak lihat. D'Lo lanjut kasih lowdown dan Gangrel selesai dah itu. Ini jadi kekalahan pertama Gangrel. Di bawah ia minum darah dan dia semprot ke Henry. D'Lo lanjut dihajar dan DDT. Kelar deh. Match ke-6 saatnya cage match. Triple threat untuk menentukan siapa yang jadi penantang utama juara WWF nantinya. Sebelum match, semua partisipan berpromo di belakang. Peraturan match diungkap. Pemenang ditentukan dari siapa yang berhasil pinfall atau submit lawannya, atau bisa juga dengan keluar dari kandang dengan dua kaki menyentuh alas. Di awal, Shamrock dan The Rock bertarung, sementara Mankind duduk santai di ujung. Ia sempat mau keluar dari pintu tapi ditahan The Rock. The Rock coba keluar, Shamrock menahannya dan lanjut dominasi. Masing-masing bergantian menyerang, saling kasih kuncian bersambung. Shamrock sempat coba kabur, ditarik dan dikeroyok Mankind dan The Rock. Tapi akhirnya The Rock juga menghajar Mankind. The Rock juga sempat jadi korban samsak. The Rock kemudian membalikan keadaan dengan DDT dan People's Elbow kedua-duanya secara bersamaan. Ia lanjut naik ke atas tapi gagal. Walau heel, The Rock jelas jadi favorit penonton di sini. Rock bottom untuk Mankind, pinfall gagal juga. Setelah beberapa menit, Mankind menggagalkan ankle lock Shamrock. Mankind coba naik, ditarik The Rock. Mankind berhasil menjatuhkan semua, tinggal keluar aja harusnya. Tapi dia malah lompat diving dari atas ke bawah. Fan service ini guys. Gila emang si volley ini. The Rock bisa menghindar, Mankind lanjut menguasai. Ia dapat kursi, hantam ke Shamrock. Mankind udah naik ke atas, udah dikit lagi sampai bawah. The Rock ambil kesempatan kunci Shamrock, wasit hitung dan The Rock yang menang duluan. Mankind kaget dan kesal. The Rock lah penantang utama WWF Champion selanjutnya. Match selanjutnya, Dustin Runnels melawan Val Venis. Diceritakan baru aja selesai feud dengan Kaientai. Venis sempat mengganggu match Dustin, membuat Dustin kesal dan menghajar Venis di kesempatan berikutnya. Hingga Venis membuat heboh dengan berselingkuh dengan istri Dustin, Terry Runnels. Ini real istrinya ya guys. Feud berlanjut dengan beberapa kali Venis membuat Dustin menangis dengan video Venis dengan Terry. Dustin bersiap di atas dan Venis hadir ditemani istrinya Dustin. Sepertinya malam ini Dustin lah yang kena emotional breakdown ini guys.
Matchnya sendiri tidak begitu spesial, walau Dustin penuh dendam tapi pemenangnya tetap finish dengan money shot-nya. Finish selebrasi bermesraan dengan istrinya, Dustin tidak bisa berbuat apa-apa. Match selanjutnya Six Man Tag. DX yang diwakili Road Dogg, X-Pac dan Billy Gunn melawan Jeff Jarrett dan Southern Justice. Feud ini jadi lanjutan Hair vs Hair bulan lalu di SummerSlam. Jeff Jarrett dengan penampilan barunya ini lebih getol untuk membalas dendam. Kali ini ia lebih melibatkan anteknya untuk fokus menyerang DX. Pemanasannya juga sudah terjadi di pre-show Heat tadi. Jeff dan Justice masuk di atas ring, X-Pac masuk duluan dan Outlaws menyerang tiba-tiba dari belakang. Jarrett dan X-Pac memulai match dikuasai DX, Southern Justice lanjut curang untuk dominasi berikutnya. Kemudian X-Pac dikeroyok cukup lama hingga akhirnya ia bisa tag, Billy Gunn take over. Southern ambil alih, Jeff ambil gitar dihalangi Billy Gunn. Ia mau pukul dihalangi wasit. Saat wasit fokus memperingati lainnya, Jarrett hantamkan gitar ke X-Pac di bawah. Billy Gunn tiba-tiba kasih Famouser dan ia yang menang. Main event time, Triple Threat WWF Championship Match. Ini jadi cerita utama melanjutkan cerita besar menuju SummerSlam sebelumnya. Undertaker yang sudah bermain sportif masih belum berhasil untuk menang lawan Austin. Alhasil ia terpaksa mengikuti keinginan Vince McMahon untuk kembali mendapatkan kesempatan yang lebih besar lagi untuk merebut title WWF. Kali ini Kane ikut terlibat. Taker dan Kane terpaksa menjadi bodyguardnya Vince dan menekankan ke Austin kalau ini hanya bisnis bukan personal. Awalnya Vince hanya menschedulkan triple threat biasa, tetapi karena ia ingin memastikan Austin kehilangan title, dalam master plan-nya ini ia menambahkan sebuah stipulasi yang sangat tidak menguntungkan bagi Austin. Walau ini triple threat match, ini mengharuskan Kane dan Taker saling membantu untuk menghabisi Austin. Karena mereka hanya bisa menang jika ngepin Austin. Pertanyaan besarnya, siapa yang akan ngepin Austin dan dapat title-nya malam ini? Kane kemudian masuk sendirian, disusul Undertaker. Saat Taker masuk, Austin udah langsung nyerang dengan kursi. Jelas ini Austin hajar Taker dulu agar ia bisa one on one dengan Kane dulu. Ini bagian dari strategi tentunya. Tetapi tetap saja Austin sulit bertahan sendiri. Austin berusaha keras mendominasi beberapa kali. Stunner sempat dilakukan ke Kane tapi Taker tarik saja pas pinfall. Taker sempat tak sengaja menyerang Kane, tensi meningkat antara mereka berdua, tapi tetap lanjut mengeroyok. Austin bagai samsak dihajar ke sana kemari, sementara Antek McMahon nonton dari kejauhan. Pengeroyokan berlanjut hingga ke barisan penonton. Austin sempat mengajar Patterson tapi dihentikan. Austin sempat melawan tapi apa daya. Saat Taker mau kunci Austin, Kane menghentikan Taker. Saat Kane dapat kunci Austin, Taker menghentikannya. Tensi mereka berdua semakin tinggi. Akhirnya Taker mengajar Kane juga, jadinya Austin yang kerjasama dengan Kane ini. Ini momentum sebenarnya bagi Austin, tapi Taker kembali dominasi dan saling komunikasi dengan Kane untuk kerjasama. Kane kunci, lagi-lagi Taker gagalkan dan Kane juga gagalkan Taker. Begitu aja terus. Taker tampol adiknya itu dan lanjut mereka adu pukul. Double clothesline peluang bagi Austin. Mau coba stunner tapi gagal, dikeroyok lagi deh. Double choke slam dari Taker dan Kane untuk Austin. Taker dan Kane saling mengunci di kanan dan di kiri. Wasit menghitung dan menang. Siapa yang menang kalau begini? Announcer pun bingung mau ngumumin siapa yang menang, siapa yang new champion. Yang jelas Austin sudah kehilangan title-nya. Vince datang dan meminta title itu dan Briscoe mengambilnya untuk diserahkan ke McMahon dan Vince McMahon membawanya pergi. Apa yang McMahon janjikan sebelumnya menjadi nyata. Austin malam ini bukan lagi seorang champion. Austin mengejar si McMahon, dia kabur dan mengejek Austin sebelum masuk mobil. Kabur aja lu bisanya Vince. Pertanyaan besarnya, siapa WWF championnya ini? Nantikan jawabannya di episode Gulat Rewind Attitude selanjutnya. Support terus channel ini ya guys.